ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Di sini wa id qala, kembali kita ingatkan, di sini bermakna wadkuru, ingatlah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, al-qaum qabilah, kadang datang di dalam Al-Quran al-qaum masuk padanya laki-laki dan perempuan. Tapi di sebagian tempat al-qaum kadang diinginkan laki-laki. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'. Berarti al-qaum tadi diingat di situ laki-laki. Tapi kadang di asal penggunaannya qabilah, masuk laki-laki, masuk perempuan. Jadi ingat, wa id qala, ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Di sini munada mudhaf. Jadi di sini asalnya ya qaumi, ada huruf ya terakhir, jadi dihilangkan. Innakum, sesungguhnya kalian,
Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum, sesungguhnya kalian zalamtum anfusakum. Zalamtum disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir itu maknanya naqastum, kalian telah mengurangi haknya diri kalian. Jadi kalian telah menzolimi diri kalian, dikurangi haknya. Itu asal penggunaan az-zulm. Apa di sini kezalimannya? Nanti disebutkan setelahnya. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Bittikhadikumul ijl. Ba di sini dinamakan ba sababiyah. Ai bisababi, dengan sebab kalian mengambil, menjadikan al-ijl, al-ijl sudah berlalu, dia adalah sapi buatan yang dibuat oleh As-Samiri, kemudian memanggil orang-orang Bani Israel untuk beribadah menyembah sapi. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl, dengan sebab kalian mengambil, menjadikan al-ijl. Al-ijl di sini disebutkan dalam sisi nahwu, dia maf'ul yang pertama, maf'ulul awal. Maf'ul tsani, maf'ul yang kedua mahdzub. Takdirnya ilahan, sebagaimana di ayat sebelumnya. Bentuk kezalimannya Bani Israel menjadikan al-ijl ilahan, sembahan. Jadi innakum zalamtum anfusakum, kalian telah menzolimi diri kalian, mengurangi haknya diri kalian dengan sebab mengambil atau menjadikan anak sapi yang dibuat dari emas, ilahan, sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum. Sini perintah. Fatubu ila bari'ikum. Maka tubu artinya bertobatlah kalian, kembalilah kalian ila bari'ikum, kepada al-bari, yang menciptakan kalian. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Bari, yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, maka fa di sini dinamakan oleh ulama kita
fa tafsiriyah. Artinya ayat sebelumnya diperintah untuk bertobat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Artinya ini penjelasan. Ini bentuk taubatnya. Dengan cara faqtulu anfusakum. Jadi ayat sebelumnya mujmal, disuruh bertobat. Fatubu ila bari'ikum. Tobat secara umum. Kemudian dilanjutkan faqtulu anfusakum. Maka fa di sini dinamakan fa tafsiriyah. Ini bentuk tobatnya. Ini sifat caranya bertobat. Bunuhlah diri-diri kalian. Sebahagian membunuh sebahagian yang lainnya. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa memang ada khilaf bagaimana bentuk mereka membunuh dirinya. Ada yang mengatakan dia membunuh dirinya sendiri. Ada yang mengatakan yang tidak menyembah sapi itu yang membunuh yang menyembah sapi. Jadi disuruh saling berhadap-hadapan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan uqtulu anfusakum liyaqtulu ba'dukum ba'dha. Kemudian mereka berkata walaisal makna, bukan maknanya anna kulla wahidin yaqtulu nafsahu bil ijma'. Jadi bukan maknanya di sini masing-masing mereka yang membunuh dirinya. Bukan maknanya demikian, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan bil ijma'. Ijma' ahli tafsir mengatakan tidak demikian bentuknya. Tetapi sebahagiannya membunuh sebahagian yang lainnya. Disebutkan tadi, dan itu nanti akan dikuatkan oleh penulis rahimahullah, yang tidak menyembah sapi itu yang membunuh yang menyembah sapi, sampai disebutkan dalam riwayat sampai 7.000 orang yang terbunuh. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian di sisi Rabb kalian, di sisi pencipta kalian. Dzalikum, yang demikian, yakni bertobatnya kalian dengan membunuh diri-diri kalian, sebagiannya membunuh kepada sebagian yang lainnya, khairun, lebih baik untuk kalian inda barikum, di sisi Rabb kalian, dibandingkan kalau kalian tidak bertobat. Dan ini yang kadang dipahami atau tidak dipahami oleh sebahagian orang. Yang di sini khairul lakum inda barikum, ini isim tafdil, afdal, tetapi tidak menunjukkan bahwa lawannya itu juga punya keutamaan. Jadi kadang di beberapa tempat disebutkan isim tafdil, khair atau ahsan, lebih baik dibandingkan ini, tetapi yang satunya itu sebenarnya tidak punya apa yang dimiliki oleh yang tadi. Seperti ini, khairul lakum inda barikum, bertobatnya kalian
itu lebih baik di sisi Rabbmu dibandingkan adamut taubah. Bukan menunjukkan bahwa adamut taubah ketika tidak bertobat juga punya kebaikan, itu tidak. Seperti wallahu ahsanul khaliqin, Allah yang paling baik penciptaannya. Bukan menunjukkan yang lainnya juga pencipta, tidak. Ini seperti di sini. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu bertobatnya kalian, dzalikum, bertobatnya kalian, khairul lakum, lebih baik untuk kalian, inda bari'ikum, di sisi Rabb kalian, dibandingkan ketika kalian tidak bertobat. Seperti juga disebutkan dalam ayat ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarru wa ahsanu maqila, penduduk surga pada hari ini, pada hari kiamat, lebih baik, paling baik, yang paling baik tempat tinggalnya, yang paling baik tempat kembalinya. Bukan menunjukkan ashabun nar juga ada kebaikan. Jadi ada ini beberapa tempat kita perlu perhatikan hal-hal yang seperti ini, karena kadang orang-orang yang hanya mengandalkan sekedar karena katanya sudah paham bahasa Arab, ingin memahami dengan pemahamannya sendiri, padahal kadang keliru di dalam memahami. Di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk banyak kembali kepada ucapan-ucapan ulama-ulama kita di dalam menafsirkan ayat dan di dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum faqtulu anfusakum fataba alaikum. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Fataba alaikum, maka dia pun menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala at-tawwab, maha menerima taubat, ar-rahim, maha luas rahmatnya. Kita baca syarhul kalimat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk ayat ini. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Zulmun nafs, beliau sebutkan dalam ayat wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Zulmun nafs tadsiyatuha bisayyiatil jarimah, kamu kotori, kamu kurangi, kamu sakiti dengan jeleknya dosa. Jadi dia kotori dirinya dengan kejelekan dosa. Disebutkan situ di catatan kaki, aslud dzulm waddu syai' fi ghairi maudi'iha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu asalnya kezaliman. Wa murtakibud dambi badalun ayyuzakki nafsahu bi amalin salih dassaha bi amalin sayyi fakana bidzalika wadi'an syai'an fi ghairi maudi'ihi. Asal penggunaan kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa murtakibud dam, orang yang melakukan dosa itu mengganti
badal, dia ganti. Yang seharusnya ayyuzakki nafsahu bi amalin soleh, harusnya dia sucikan dirinya dengan amalan soleh. Ini dia ganti dengan dassaha bi amalin sayyi, dia kotori jiwanya, dia kotori dirinya dengan amalan yang jelek. Maka yang demikian itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena idil matlub minal abd, yang diinginkan dari seorang hamba tazkiyata nafsihi, itu yang dituntut dari seorang hamba. Dia harus mensucikan dirinya dengan amalan soleh. Bittikhadikumul ijl, bija'likum al-ijl alladhi saghahu as-samiri min huli nisaikum ilahan abbattumuhu. Dengan sebab kamu menjadikan al-ijl, anak sapi, alladhi, yang anak sapi itu saghahu as-samiri, yang dileburkan oleh Samiri, min huli, dari perhiasan nisaikum, perempuan-perempuan kalian, kamu jadikan ilahan abadtumu, sembahan yang kalian beribadah kepadanya. Jadi dari dulu itu kebiasaannya orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah, dia buat sembahan-sembahan mereka dari tangan-tangan mereka sendiri sampai hari ini. Orang yang membuat patung untuk mereka sembah dari berbagai macam bentuknya. Ada yang menyembah, mengagungkan, memuliakan pohon, kuburan, batu, dan yang selainnya. Ini kalau Bani Israel dulu, sapi, anak sapi yang terbuat dari emas. Al-Bari, Al-Khaliq Azza wa Jal. Al-Bari, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bari. Dia adalah Al-Khaliq, yang maha pencipta, Azza wa Jal. Walaupun perlu kita pahami, dalam terjemahan kita kadang ada yang sama dalam menerjemahkannya, karena keterbatasan bahasa kita, hanya sekedar untuk mendekatkan makna. Al-Bari itu diterjemahkan juga dengan pencipta, sama dengan Al-Khaliq, walaupun sebenarnya setiap nama, setiap sifat punya makna dan kandungan yang berbeda dengan nama dan sifat yang lainnya. Itu harus kita yakini. Tapi kita terjemahkan kadang dengan kalimat misalnya Al-Bari, Al-Khaliq, pencipta, sama terjemahannya untuk lebih mendekatkan makna, karena memang ada kemiripan makna di dalamnya. Faqtulu anfusakum, amarahum ayyaqtula, ini yang kita sebutkan tadi, amarahum ayyaqtula man la ya'budul ijla man abadahu minhum. Allah perintahkan mereka hendaknya yang tidak menyembah anak sapi membunuh yang menyembah anak sapi minhum, dari mereka. Wa ja'ala dzalika taubatuhum, dan Allah jadikan yang demikian itu sebagai taubatnya mereka. Demikian bentuk taubatnya. Fafa'alu fataba alaihim biqabuli taubatihim, maka mereka pun melakukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima
taubat mereka. Disebutkan oleh ahli tafsir sebagian riwayat yang menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disuruh bertobat hanya sekedar mengikhlaskan niatnya semata karena Allah, bersegera meninggalkan perbuatan dosa, menyesali perbuatan dosa tersebut, berazam untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya kita. Kalau umat terdahulu Bani Israel disuruh bunuh dirinya sebagai bentuk taubatnya, maka ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, melebihi umat-umat yang lainnya. Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah terima taubatnya mereka. Kemudian wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa. Di sini khitab disebutkan oleh sebagian ahli tafsir kepada Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh mengingat nikmat tersebut dan kejadian-kejadian tersebut. Jadi di sini ada beberapa kejadian. Mulai disebutkan kejadiannya ketika diselamatkan dari Fir'aun, kejadiannya ketika terbelah lautan, kejadiannya ketika Musa pergi selama 40 malam, kejadiannya ketika As-Samiri membuat sapi sebagai sembahan, kemudian kejadiannya ketika disuruh bertobat dengan membunuh diri mereka, kemudian kejadian yang lainnya. Wa id qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, saya tidak akan, atau kami tidak akan beriman kepadamu saya tidak akan beriman kepadamu hatta sampai kami narallaha jahra, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahra, terang-terang. Fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun, maka ditimpakan kepada kalian as-sa'iqah, kilat yang menyambar sampai mereka meninggal. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan hal tersebut. Ini kejadian yang lainnya. Disuruh ingat
Wa id qultum, ingat ketika kalian berkata kepada Musa, ya Musa. Di sini sebenarnya ada pembahasan lan yang kadang juga disalahpahami oleh sebahagian orang, khususnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Lan huruf huruf penafian, yang mereka sebagian orang menganggap bahwa lan itu penafian li ta'bid selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan lan itu penafian untuk selama-lamanya. Misalnya dikatakan la yadkhulal jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Itu secara mutlak. Ada orang memahami bahwa lan itu secara mutlak penafian untuk selama-lamanya, tapi itu tidak benar. Kadang lan bermakna penafian selamanya, kadang tidak. Jadi ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala jahratan. Jadi Bani Israel itu memang terkenal umat yang banyak meminta perkara-perkara yang luar biasa, punya amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Ini dia berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala jahratan, secara terang-terangan. Di sini ada permasalahan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini permasalahan akidah yang merupakan perkara yang termasuk membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya. Bolehkah Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat? Ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat. Di dunia dan di akhirat. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Jadi secara mutlak Allah tidak akan dilihat di dunia dan di akhirat. Ini menurut mereka. Dalilnya apa yang kita sebutkan tadi, kalimat lan. Ketika disebutkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah Al-A'raf ayat ke-143, di situ kan Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berbicara ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan lan taroni, menggunakan kalimat lan. Kamu tidak akan melihat saya, walakin indur ilal jabal
fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini bantahan sebenarnya. Lan tarani. Orang Mu'tazilah dan sebagian orang Asy'ariyah mengatakan di sini lan lit ta'bid. Lan yang menunjukkan penafian selama-lamanya. Kamu tidak akan melihat saya. Artinya selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat kata mereka. Karena menggunakan kalimat lan. Tapi ini keliru. Ini tidak benar. Lan itu tidak selamanya bermakna lit ta'bid. Untuk selama-lamanya. Jadi orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan Allah tidak akan dilihat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Kalau keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana datang dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Allah akan dilihat pada hari kiamat nanti. Itu asal akidah Ahlus Sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan dilihat, bisa dilihat. Yang mereka berselisih, Ahlus Sunnah melihat Allah di dunia, melihat Allah di kehidupan dunia. Itu yang diperselisihkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sebagian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia. Ada yang mengatakan dilihat dalam mimpinya. Ada yang mengatakan dilihat yaqza, dalam keadaan terjaga. Itu yang diperselisihkan, tapi asal mereka sepakat Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari kiamat nanti. Kalau Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan yang selainnya mengatakan tidak akan pernah dilihat selama-lamanya. Padahal dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini. Kita akan pelajari dalam bab akidah. Jadi di sini lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa, kami tidak akan membenarkan kamu, kami tidak akan mengikuti kamu hatta narallaha jahr, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka di sini jahratan disebutkan oleh sebagian ulama kita di sini hal. Jadi dalam keadaan jahrah, dalam keadaan betul-betul terlihat. Maka disebabkan permintaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka guntur petir yang besar, akhirnya mereka mati. Mereka mati. Kemudian setelah mati dihidupkan kembali. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami hidupkan kalian setelah matinya kalian. Apa tujuannya? La'allakum, illahnya. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Di sini syarhul kalimat dalam ayat ini, ayat yang ke-55 disebutkan oleh penulis, narallaha jahratan narahu ayanan, kami melihatnya ayanan, terang-terangan. As-sa'iqah narun muhriqah kallati takunu ma'as-sahabi
wal amtari war ruudi. Jadi as-sa'iqa narun, dia adalah api yang membakar, petir. Seperti kadang bersama awan dan hujan dan guntur, kadang petir menyambar. Ba'atsnakum ahyainakum ba'da mautikum. Kami hidupkan kalian setelah kami mematikan kalian. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Kelanjutan ayat ini dan ayat setelahnya insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim di sini disebutkan lagi kejadian tentang Bani Israel. Bagaimana bentuk taubatnya mereka. Bentuk taubatnya mereka dengan membunuh diri mereka. Sebagian yang lainnya diperintah untuk membunuh sebahagian yang lain. Maka sekali lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini sangat besar. Kita diperintah untuk bertobat, meninggalkan dosa, menyesali dosa, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Itulah bentuk tobat kita. Kalau umat terdahulu Bani Israel itu diperintah untuk membunuh diri mereka. Kemudian di sini juga disebutkan bagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa bahwa mereka tidak akan membenarkan Musa sampai melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini juga sebenarnya dijadikan dalil oleh ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Di sini ketika Bani Israel minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketika Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela permintaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela permintaan tersebut. Seandainya itu hal yang mustahil, yang tidak bisa, Allah akan celah. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam surah Yunus ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya. Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haqq. Jadi disebutkan di situ Nabi Nuh ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya bisa selamat. Dia mengatakan anaknya itu dari ahlinya. Permintaan ini permintaan yang keliru. Maka Allah celah, Allah ingatkan. Bisa dilihat dalam surah Yunus, ada mushafnya. Coba lihat mushafnya. Surah Yunus atau surah Hud? Tentang kisah Nabi Yunus.
tentang kisah Nabi Nuh. Dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat yang ke-45. Lihat ayatnya. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh berdoa menyeru kepada Rabbnya. Faqal, dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu ahli. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah ahkamul hakimin. Permintaan itu permintaan yang keliru. Permintaan itu permintaan yang keliru. Anaknya bukan ahli, makanya lanjutan ayat, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, sungguhnya dia, anakmu itu bukan dari ahlimu. Innahu amalun ghairu shalih, dia beramal amalan bukan amalan soleh. Kemudian fala tas'alni, lihat ditegur Nabi Nuh, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu meminta kepadaku apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Lihat, kalau permintaannya permintaan yang tidak benar, Allah akan tegur. Wahai Nuh, jangan kamu meminta kepadaku apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Makanya dikatakan oleh ulama kita, seandainya permintaannya Bani Israel atau permintaannya Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak benar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tegur sebagaimana Allah menegur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pasti Allah juga akan berkata kepada Musa, wahai Musa, jangan kau minta kepada aku apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Tetapi justru dikasih jalan, hal yang memungkinkan. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi kamu melihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu akan melihat saya. Maka dalil-dalil seperti ini, kalau kita membaca penjelasan ulama kita, justru semakin menunjukkan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat nanti. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajah-wajah pada hari-hari tersebut berseri-seri kepada Rabb mereka, nazira, melihat. Dia melihat kepada Rabbnya. Dalam surah Al-Mutaffifin yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kufar, di antaranya kalau orang-orang mukmin alal araiki yanzurun, di atas arika, permadani mereka yang durun, mereka melihat Rabb mereka, disebutkan oleh ahli tafsir. Jadi di sini, dan ini dibahas juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, insyaallah ta'ala setelah kita lama belajar, semakin membaca, itu semakin menguatkan akidah kita, keyakinan kita bagaimana tentang Rabb kita, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kelanjutan ayat dan hidayatul ayat yang akan disebutkan oleh penulis kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini panjang, munasabah wa maknal ayat itu agak panjang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jadi sekali lagi bagus di setiap pelajaran tafsir saya punya usulan, kita ambil terjemahan masing-masing terjemahan, kemudian dibaca dulu terjemahannya.
dibaca terjemahannya yang ada dalam terjemahan. Kemudian kita nanti perhatikan kecocokan terjemahan dengan apa yang disebutkan oleh ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut, sehingga nantinya kita bisa ketika mengajarkan kepada saudara-saudara kita mungkin di kampung kita sudah bisa hanya sekedar menggunakan misalnya terjemahan yang kita sudah cocokkan dengan ucapan ulama kita ahli tafsir, itu sudah sangat membantu. Itu sangat membantu. Kita juga bisa nantinya melihat mana yang lebih tepat dalam yang harusnya digunakan dalam terjemahan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita juga harus punya catatan, misalnya di setiap ayat ada masalah di situ, masail, kita bisa catat. Misalnya dalam ayat ini tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya kita ketika kita sudah pulang ke tempat kita masing-masing, ke kampung kita untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah punya catatan. Ketika kita akan membahas tentang akidah yang ini, kita sudah punya, ada dalam surah ini ayat sekian, ada di situ pembahasannya. Itu sangat membantu nantinya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.